Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Binti Nurul Hidayah. Saya dari kelas PGMI 3D. Di sini kita akan belajar tentang konsep dasar pembelajaran kurikulum. Baik, untuk mempercepat waktu, mari kita belajar tentang konsep dasar pembelajaran. Baik, topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, hakikat pembelajaran. Yang kedua, konsep pembelajaran. Yang ketiga, landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosiologis. Yang keempat, persiapan. Yang kelima, penyampaian. Yang keenam, latihan. Dan yang ketujuh yaitu penampilan hasil. Selanjutnya yaitu pengertian hakikat belajar. Menurut Higbert dan Power menjelaskan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat, misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengertian konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran adalah aktivitas yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi, dimaknai sebagai interaksi peserta didik dengan penduduk dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu landasan filsafat. Landasan filsafat dalam pendidikan berupa landasan yang berkesinambungan dengan arti atau hakikat dalam pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menelaah permasalahan penting pendidikan. Kemudian bagaimana pendidikan itu sendiri, untuk apa pendidikan diperlukan, kemudian apa saja yang dilaksanakan untuk menjadi tujuan pendidikan itu. Berikutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis adalah bentuk dari pemahaman setiap orang, lebih spesifik kepada proses perkembangan serta saat kegiatan belajar mengajar. Landasan psikologis yakni berupa pola pikir peserta didik, terutama yang bertautan dengan perspektif kejiwaan yang menjadi faktor kesuksesan dalam pendidikan. Berikutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan mendelegasikan sosiologi antara lain yang A. Signifikasi pendidikan dengan perspektif masyarakat lain. Yang B. Asosiasi Rakyat Indonesia sebagai dasar sosiologi dalam sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Yaitu lanjut ke tahap-tahap pembelajaran. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua tahap penyampaian, yang ketiga tahap latihan, yang keempat tahap penampilan hasil. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan atau preparation berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar dalam pembelajaran. Jika persiapan matang sesuai dengan karakteristik kebutuhan, materi, metode, pendekatan, lingkungan, serta kemampuan guru, maka hasilnya diasumsikan akan lebih optimal. Yang kedua yaitu tahap penyampaian. Tahap penyampaian atau presentation dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan peserta didik dalam menciptakan pengetahuan. Dalam tahap penyampaian, seorang guru menggunakan metode, model, maupun strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi belajar kepada peserta didik, sehingga terjadi pemahaman bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu tahap latihan. Tahap latihan atau praktis dalam siklus pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengalaman belajar, karena apa yang dipikirkan, dikatakan, serta dilakukan oleh peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang sesungguhnya. Tujuan tahap pelatihan adalah membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Yang terakhir yaitu tahap penampilan hasil. Tahap penampilan hasil atau
performance merupakan tahap terakhir dalam siklus pembelajaran yang mana hasil dari pembelajaran peserta didik akan terungkap dalam tahap ini. Tujuan tahap penampilan adalah membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan penampilan akan meningkat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.